Bang Udin ini kalau membuat konten tidak kreatif, it's okay, tidak masalah. Itu kan masukan dari orang lain. Tidak kreatif itu kurang, ya nggak apa-apa. Saya terima saja. Tidak perlu kita memikirkan cuan dulu, tapi kita harus memikirkan apa yang menjadi kemampuan kita. Ketika kita berpikir untuk bagaimana caranya senang di kemudian hari, perbanyaklah ide-ide kreatif. Mungkin perspektif orang berbeda-beda. Iya, benar, berbeda-beda. Ketika dia menyadari bahwa segala sesuatu memang butuh uang kan. Kalau tidak ada uang, serasa mau mati seperti itu. Tapi kembali lagi kepada diri kita. Kenapa orang bertahan sampai sekarang masih saja pahat kayu? Mengerjakan sesuatu tanpa imbalan yang banyak lah. Sekalipun berapa juta gitu ya. Sekalipun mungkin berapa puluh juta penghasilannya. Tanpa memandang banyak penghasilan. Tapi dia perspektifnya yang penting saya ada kreativitas. Setidaknya saya memikirkan kreativitas saya, ide saya itu bagaimana cara menjadi konten kreator. Sehingga saya selalu syuting, kadang main musik, kadang juga vlog bersama teman-teman. Ketika saya bisa membuat podcast, membuat konten-konten yang mungkin bermanfaat bagi orang lain ya, mungkin bermanfaat. Nah, ketika saya bisa seperti itu, apakah salah? Nah, makanya saya lakukan hal tersebut karena sesuai kemampuan saya. Nah, mungkin kalian juga di luar sana ya, teman-teman yang pengen menjadi konten kreator, menjadi kreatif yang lain ya, itu bisa saja kalian lakukan tanpa kita mengikuti orang lain. Kita mencari kemampuan kita sampai mana. Ketika kita mengambil keuntungan yang banyak langsung di awal ya, di awal dagang kita, itu enggak bertahan lama. Orang yang berdagang itu ada dua. Jadi yang pertama ada yang sistemnya jual barang tapi keuntungannya langsung besar. Nah, dan yang satunya orang yang jual barang itu mengambil keuntungan yang sedikit. Nah, pertanyaannya yang mana yang lebih tahan nanti? Yang lebih tahan adalah orang yang menjual barang yang ngambil keuntungan sedikit. Kalau yang mengambil keuntungan yang banyak itu kan otomatis mahal harganya. Tapi kalau yang mengambil keuntungannya yang sedikit, nah itu kan murah. Nah, customer kita atau kita mungkin yang beli itu kan pengen barang-barang yang murah. Paling cepat kaya itu orang yang mengambil keuntungan yang paling sedikit. Yang penting istiqomah terus jalan terus. Daripada yang keuntungan yang banyak, akhirnya customer tidak mau beli. Seperti itu. Begitu pula dengan kreativitas kita. Kreativitas kita itu membutuhkan energi yang semangat, yang spirit. Kalau saya sendiri membuat konten, memikirkan untuk uang semata, tidak bakalan bertahan sampai hari ini. Makanya kita jangan langsung pengaruh dari orang-orang yang berpenghasilan besar. Ketika dia mengupload satu video, lalu penghasilannya itu langsung besar, itu wajar. Karena mereka kan orang yang sukses, mereka-mereka yang sudah banyak penghasilan, itu mereka berkarir mulai bawah, mulai dari tingkat bawah, teman-teman. Jadi nggak langsung mereka buat konten, lalu kemudian mereka menghasilkan banyak cuan. Bukan, ya, memperjuangkan kemampuan kita, mengasah otak kita. Saya tidak terlalu pintar, tapi bisa mengasah otak saya untuk bagaimana membuat kreativitas yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Bang Udin ini kalau membuat konten tidak kreatif, it's okay, tidak masalah. Itu kan masukan dari orang lain. Tidak kreatif itu kurang, ya nggak apa-apa. Saya terima saja. Ya. Lambat laun nanti ketika kita memperbaiki masukan dari orang lain, kritik, saran dari orang lain, kita memperbaikilah. Tidak mau menjustifikasi orang yang mau mengkritik kita, kita loh
orang yang kritik kita, orang yang memberi saran kepada kita, hal yang wajar. It's okay, hal yang wajar, nggak masalah. Siapa tahu ide-ide kreatif yang kita munculkan nanti terus berkembang, terus berkembang. Akhirnya kita bisa sampai di titik sekarang, sampai di titik menghasilkan cuan yang banyak. Kita kan hidup memang mencari cuan yang banyak ya, ya termasuk saya sendiri memang seperti itu. Tapi kalau kita sadar bahwa mencari cuan itu harus yang halal gitu kan, harus yang halal, barokah ya. Sebetulnya banyak teman-teman ya yang kita perlu ketahui. Kalau kita membandingkan kehidupan diri kita dan orang lain itu sangat jauh teman-teman. Seperti saya memang konten kreator, YouTuber gitu ya, Bang Den XL channel. Kalau saya membandingkan dengan mungkin Om Deddy Corbuzier atau Halilintar ya, yang konten kreator luar biasa, berpenghasilan satu bulan ratusan juta, itu luar biasa. Tapi jangan kita membandingkan seperti itu. Sedangkan saya sendiri penghasilannya masih minim gitu kan, 1 juta, 2 juta, itu masih minim. Tapi kita bersyukur teman-teman, bersyukur. Bersyukur masih mampu mengasah otak kita dalam berpikir positif, dalam berpikir kreatif. Karena kreatif itu mahal teman-teman harganya. Tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Tidak bisa dibeli dengan uang teman-teman, uang yang banyak. Karena kemampuan tidak bisa kita ukur dengan uang yang banyak. Banyak orang yang punya uang tapi tidak bisa makan yang banyak. Mungkin penyakit. Tapi kita sebaliknya teman-teman ya. Banyak orang yang di luar sana tidak punya uang tapi masih bisa merasakan makanan yang banyak teman-teman. Contohnya, saya nggak bisa beli tapi bisa makan sate, masih bisa makan daging sapi, daging kambing dan lain sebagainya. Tapi kalau yang banyak uang tidak bisa merasakan itu. Kenapa? Karena mereka ada penyakit, mungkin penyakit kolesterol, akhirnya tidak bisa makan yang enak gitu teman-teman. Jadi kita jangan membandingkan kehidupan diri kita sendiri dan orang lain. Lebih baik kita memanfaatkan waktu luang kita untuk berpikir cerdas, untuk kreatif. Tapi perbedaannya, mampukah dia berpikir untuk menjadi kreator, menjadi kreatif, sekreatif apapun itu. Apakah dia mampu? Nah, perbedaannya di situ. Ketika kita bilang tidak mampu, otak kita juga akan tidak bisa mengasah ke depannya, tidak bisa mengasah lebih kreatif lagi. Jika kita mampu mengasah otak kita untuk berpikir lebih kreatif lagi, itu akan mampu membuat diri kita membuat wow gitu. Apalagi cuan nanti akan mengikuti saja. Ya, tidak perlu kita memikirkan cuan dulu, tapi kita harus memikirkan apa yang menjadi kemampuan kita. Sehingga nanti kita akan sadar, oh ternyata begini, hidup kita selalu harus memperjuangkan apa yang menjadi kemampuan kita. Ya, memperjuangkan kreativitas kita. Ya, lakukan hal tersebut teman-teman. Lakukan hal tersebut sekecil apapun. Kamu bisa kreatif membuat konten, silakan. Kamu bisa kreatif pahat tukang kayu mungkin apa batu bata, silakan. Kamu bisa kreatif mengajar di dalam kelas, lakukan hal demikian. Kamu bisa kreatif masak-masakan, ya, silakan lakukan. Sekecil apapun pasti bermanfaat. Yang penting kita ada niat di dalam hati kita. Saya coba setelah ini saya coba mengasah otak saya untuk berpikir kreatif.
Apa ya? Oh, saya menanam tumbuhan. Jika saya menanam tumbuhan, kalau sudah bagus tumbuhannya, tumbuh dengan lancar, ya, dengan subur, segar kelihatannya, terus nanti akan mengalir sendiri teman-teman. Nah, di situ nanti masyarakat sekitar akan melihat, oh kemampuan kreatifnya dalam tumbuhan ini luar biasa. Jalankan ya. Saya kemudian berpikir ketika saya membuat konten itu bagaimana ya? Oh, coba saya vlog mungkin sambil tanya kepada orang sekitar, teman-teman sekitar. Oh, basicnya kamu apa ya? Oh, kamu tentang pendidikannya, ngajar. Nah, saya tanya tentang mengajar. Kamu ketika mengajar di dalam kelas, apakah kamu bosan apa bagaimana? Saya kira seperti itu teman-teman ya. Saya bukan menggurui, tapi curhat ya. Bagaimana cara kreativitasnya untuk mengasah otak kita sehingga kita mampu berpikir lebih kreatif lagi ya. Karena hidup itu gampang-gampang susah teman-teman ya. Cukup sekian ya video dari saya. Semoga bermanfaat dan juga tentunya terhibur untuk kalian semua. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Asia.